Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan terhadap kitab Al-Mawa'idh fil Ahadits Al-Qudsiyah, di kumpulan hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sekarang kita masuk kepada mau'idhah yang ketujuh. Kita baca teksnya, al-mau'idatus sabi'atu, mau'idhah atau nasihat yang ketujuh. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, ya abidad dinari wad darahimi. Ya ibna Adam, wahai manusia, ya abidad dinari wad darahimi, hai hamba-hambanya uang, hamba-hambanya dinar dan dirham. Dinar itu uang emas, dirham itu uang perak. Satu dinar itu ukuran 4,25 gram emas murni. Satu dirham itu ukuran 2,975 gram atau 3 gram kurang sedikit. Kembali lagi. Allah berfirman, ya ibna Adam, hai manusia, ya abidad dinari wad darahimi, hai hamba-hambanya dinar dan dirham, hamba-hambanya uang. Inni khalaqtuhuma lakum litakulu bihima rizki. Sungguh aku ciptakan uang, aku jadikan uang, dinar dan dirham, bagi kalian itu litakulu bihima rizki, supaya kalian makan. Bihima, dengan wasilah, dengan pelantaraan dinar dan dirham atau uang itu rizki, kau makan rizkiku, kata Allah. Watalbasu bihima thiyabi, dan supaya engkau bisa memakai pakaian-pakaian dariku dengan wasilah dinar dan dirham itu. Watusabbihuni watuqaddisuni, dan supaya engkau bertasbih kepadaku, kau mensucikan aku, kata Allah. Tetapi summa ta'khuduna kitabi wa taj'alunahu wara'akum. Tetapi sungguh ternyata kalian semua mengambil kitab suciku. Ta'khuduna kitabi, tetapi wa taj'aluna wara'akum. Lalu kalian taruh kitab suci itu di belakang kalian, tidak jadi imam, dilempar ke tukang. Wa ta'khuduna ad-dinara wad-darahima wa taj'alunaha fawqa ru'usikum. Gantinya kalian mengambil dinar dan dirham, kalian mengambil uang, dan kalian jadikan uang itu atau dinar dan dirham itu fawqa ru'usikum, di atas kepala kalian, menjadi tujuan inti. Wa rafa'tum buyutakum wa khafadtum buyuti. Kalian tinggikan rumah-rumah kalian, percantik rumah-rumah kalian. Tapi wa khafadtum buyuti, kalian hinakan, kalian rendahkan rumah-rumahku, masjid. Fala antum akhyarun wala antum ahrarun. Fala antum akhyarun wala antum akhrarun. Sungguh engkau bukanlah manusia-manusia pilihan. Fala antum akhyarun. Sungguh engkau bukan manusia-manusia pilihan. Wala antum ahrarun. Bukan juga orang-orang yang merdeka kalian. Antum abidud dunya. Kalian adalah hamba-hambanya dunia. Hamba dunya. Wajdima'u mislikum kam mislil kuburil mujassasati. Wajdima'u mislikum, sekumpulan manusia semacam dirimu, semacam diri kalian. Wajdima'u mislikum, perkumpulan manusia sepertimu,
kamislil quburil mujassasati, persis seperti kuburan, sebuah kuburan al mujassasah yang dibangun di tembok dibagus-bagus. Yura dhahiruha malihan wa batinuha qabihan, sepintas jika dilihat dari luar nampak cantik molek, tapi di dalamnya jelek. Yura, terlihat dhahiruha, dhahirnya kuburan yang diindah-indah di semen, malihan, elok, molek, indah, tapi wabatinuha qabihan, dalamnya majelek, bangke. Wa kadza, begitu pula dengan sikapmu. Tuslihuna linnasi, sepintas kalian berbuat baik, berbuat islah, berbuat kebaikan untuk manusia. Wa tuhibbuna ilaihim, sepintas kalian seolah-olah penuh kasih sayang pada mereka. Bi alsinatikum al-hulwah, dengan mulut-mulut kalian yang manis. Wa af'alikum al-jamilah, dengan acting kalian yang bagus, perbuatan kalian yang indah yang bagus. Tetapi wa tuba'iduna biqulubikum al-qasiyah wa ahwalikum al-khabisah, sesungguhnya kalian benci dengan hati kalian yang keras. Wa ahwalikum al-khabisah, dan dengan budi pekerti kalian yang nista. Yabna Adam, hai manusia, akhlis amalak was'ani. Akhlis amalak was'ani, bersihkan perbuatanmu, ikhlaslah dalam amalmu dari noda-noda, lalu mintalah kepadaku. Was'ani fa inni u'tika aktsara mimma yatlubus sa'ilun, karena sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku memberikan, u'tika, aku memberikan kepadamu, aktsara mimma yatlubus sa'ilun, lebih banyak lagi dari apa yang diminta oleh para peminta. Itu mau'idhah yang ketujuh, hadis yang ketujuh. Silahkan diambil pelajarannya, mau'idhahnya. Mungkin diantaranya intinya adalah jangan jadikan uang sebagai goyah, sebagai tujuan utama. Posisikan uang atau harta itu di dalam posisinya, yaitu uang, dinar, dirham atau harta adalah wasilah. Wasilah litakulu bihima rizki wa talbasu bihima thiyabi wa tusabbihuni wa tuqaddisuni. Jadikan uang atau harta ini sebagai wasilah untuk berbuat baik. Karena dinar, dirham, uang, harta itu dia memang hakikatnya wasilah, bukan goyah. Dia akan menjadi baik kalau digunakan untuk kebaikan, dia akan jelek kalau digunakan untuk kejelekan. Jika bisa menilai uang itu jelek atau uang itu baik, uang itu tergantung digunakan untuk apa, dari mana dan digunakan untuk apa. Karena dia wasilah, kayak pisau, kayak golok, digunakan untuk apa? Gunakan kebaikan, dia baik. Bukan ngerampok, golok, ya nggak benar. Itu. Maka posisikan uang sebagai wasilah untuk kebaikan kita seorang mukmin. Litakulu bihima rizki wa talbasu bihima thiyabi wa tusabbihuni wa tuqaddisuni, untuk ibadah kepada Allah. Karena dalam prakteknya, dalam kenyataannya banyak sekali juga ibadah yang memang memerlukan uang. Kayak haji, sedekah, membantu sesama yang banyak kebutuhan dan seterusnya. Bahkan untuk menyekolahkan, untuk pesantren anak dan seterusnya. Nah, posisikan itu sebagai wasilah, bukan sebagai goyah. Jangan sampai uang adalah tujuan terakhir. Tujuan cita-cita terbesar. Allahumma la taj'alid dunya
akbaro hammina wala mablagha ilmina. Itu kan doa Kangjeng Rasul. Ya Allah, jangan jadikan uang, dinar, dirham, dunia sebagai puncak cita-cita kami. Jangan jadikan urusan duit menjadi puncak pengetahuan. Hayo diukur obrolan dan ukuran kesuksesan, ukuran keberhasilan itu adalah duit. Bukan. Karena dia wasilah dia. Wasilah. Kalau digunakan gak benar ya gak benar. Bahkan hisabnya panjang. Jadi, satu mungkin yang bisa diambil dari nasihat Al-Mau'izah As-Sabi'ah ini, jangan jadi hamba uang. Jangan uang dijadikan goyah tujuan utama. Tapi dia hanya wasilah saja untuk menghantarkan kita sa'adah fid dharaini, bahagia dunia akhirat. Jadi bukan hayo yang dipikirkan itu dan itu menjadi cita-cita terbesar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai lalai kepada Allah gara-gara urusan takatsur itu. Berlomba-lomba memperbanyak harta. Kalau sudah banyak mau apa? Kalau nggak ada goal, nggak ada tujuan kebaikan, buat apa? Ngumpul-ngumpul kertas, ngumpul-ngumpul nominal, ngumpul-ngumpul batu, at-takatsur, ngumpul-ngumpul. Tapi jadikan itu sebagai wasilah untuk kebaikan. Tuh. Karena mungkin nasihat ini, Mau'izah yang ketujuh ini, mengingatkan kita, alarm untuk kita. Sudah banyak kita sendiri mungkin menjadikan uang adalah tujuan. Ini bahaya. Kedua, dohir dan batin harus baik. Dohir dan batin harus baik. Manis di mulut, manis di hati. Itu harus baik. Dohir dan batin itu harus baik. Jadi jangan wa kadza tuslihuna linnasi wa tuhibbuna ilaihim bi asinatikumul hulwah wa af'alikumul jamilah, tapi wa tubaiduna bi qulubikum alqasiyah wa akhwalikum alkhabisa. Jadi bagaimana zahir dan batin kita bagus, baik, saleh, gitu. Kemudian ikhlaslah dalam beramal. Ikhlaslah dalam beramal. Orang ikhlas mustajab doa. Akhlis amalak was'ani fa inni u'tika aktsara mimma yatlubus sa'il. Ikhlaslah hanya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini mengajarkan kita supaya menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil atau proporsional. Mana yang harus jadi goyah, tujuan utama, mana yang harus jadi wasilah. Tidak boleh dibolak-balik. Wasilah dijadikan goyah. Duit, harta, itu adalah wasilah. Maka tidak bisa disebut jelek, tidak bisa disebut baik. Dia akan menjadi baik kalau digunakan untuk kebaikan. Dia juga akan jelek kalau digunakan untuk kejelekan. Tuh. Dan menyikapi urusan harta, urusan dinar, dirham, harta, kita ini harus juhud urusan ini. Nah, juhud itu adalah ketika itu semua harta, dinar, dirham, uang, materi yang ada, kekayaan itu ada di tangan kita, bukan di dalam hati kita. Itu yang susah. Yang harus kita terus perbaiki hati ini. Bagaimana kekayaan itu ada di tangan, bukan di mana? Bukan di hati. Jadi sebut juhud itu bukan berarti tidak boleh kaya. Mungkin saja dia menjadi orang yang terkaya. Tetapi hatinya mah tidak terpengaruh oleh itu. Bisa saja kita miskin, tidak punya harta, tetapi kita tidak zuhud. Sangat hirsu, sangat kadedemas oleh dunia. Ongko enggak teboga, tapi sangat cinta. Ada orang mungkin. Jadi tidak bertentangan antara zuhud dengan kaya itu. Ya, urusan hati. Mungkin saja zuhud itu ya kaya tapi zuhud. Seperti banyak contoh para ulama yang kaya. Seperti Imam Abu Hanifah. Katanya pakaiannya saja, dia memakai pakaian beliau itu seharga 90.000 dinar. Pakaiannya 90.000 dinar.
Bayangkan, memakai satu pakaian itu 90.000 dinar. Sedangkan 1 dinar berapa tadi? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar kali 80.000. Oh, berapa triliun atau berapa miliar pakaiannya saja. Sekali lagi zuhud. Ikhlas, zuhud. Zuhud itu sekali lagi ketika apa? Dunia itu di tangan bukan di hati. Karena tujuan utama kita Allahu ghayatuna, seharusnya begitu. Allahu asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Allah adalah puncak cita-cita kami. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil mau'idhah dari nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat Quran, nasihat-nasihat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian,